Namanya Lastri, seorang wanita berusia 26 tahun. Dia cantik dan lugu. Lastri adalah salah seorang asisten rumah tangga dari 10 asisten rumah tangga keluarga kaya raya di kawasan elit Jakarta. Lastri betah bekerja di keluarga Bernades sebagai juru masak. Mereka sangat baik pada Lastri karena Lastri sangat penurut. Dia bersedia disuruh di luar tugasnya, seperti menyetrika, bersih-bersih rumah, dan masih banyak lagi tanpa mengeluh. Selain itu, Lastri baik dan sopan, sehingga asisten rumah tangga lainnya menyukainya. Tapi ada seorang asisten rumah tangga yang justru memanfaatkan kebaikan dan keluguan Lastri. Dia adalah Siti, berusia 33 tahun. Sedangkan asisten-asisten rumah tangga yang lain rata-rata berusia 45 hingga 50 tahun. Keluarga Bernades mempunyai 2 orang anak, seorang anak laki-laki yang bernama Daniel, berusia 30 tahun, dan seorang anak perempuan yang bernama Violeta, berusia 26 tahun. Violeta sangat menyukai Lastri, karena Violeta bisa nyaman dengan Lastri. Violeta sering curhat semua masalah pada Lastri, dan Lastri siap mendengarkan semua keluh kesah Violeta, walaupun terkadang Lastri tidak paham masalah bisnis. Yap, Violeta adalah seorang wanita pebisnis. Bersama dengan kakaknya serta papanya, mereka mengolah bisnis properti seperti hotel, perumahan mewah, dan apartemen mewah. Bisnis mereka makin sukses dan menggurita setelah 6 tahun yang lalu merger dengan perusahaan kekasih Violeta yang bernama Titan. Sementara Titan yang menjadi CEO, karena memang Titanlah yang lebih berkompeten. Suatu sore di hari Minggu, Lastri sedang menyisir rambut Violeta. "Lastri, aku tuh bete banget. Titan tetap bersikap dingin padaku. Padahal aku kan kekasihnya. Setidaknya jangan memperlakukan seperti orang lain," keluh Violeta. "Mungkin Tuan Titan capek, Non," ucap Lastri mengademkan. "Kita sudah 5 tahun menjadi sepasang kekasih loh. Gak pernah sekalipun datang ke rumah untuk apel. Aku kan juga pingin diromantisin," ucap Violeta sedih. Mungkin Tuan Titan sibuk, Non," ucap Lastri. "Iya juga sih, sepertinya pekerjaanlah kekasih sejatinya Titan. Aku tuh sudah berlemah lembut, sudah bersikap seromantis mungkin ke dia. Tapi apa? Gak ada timbal baliknya. Kami tuh seperti rekan kerja biasa. Orang yang lihat pun tahu kami hanya rekan kerja profesional aja. Jadi apa? Bekasi itu cuma label aja," ucap Violeta kesal. "Dan hebatnya lagi Lastri, aku tuh gak pernah bisa marah ataupun menunjukkan sikap kesalku, sikap kecewaku ke Titan. Karena aku takut Titan pergi meninggalkan aku. Aku gak mau kehilangan Titan. Dia tuh paket komplit. Dia tampan, bodinya perfect, pintar, dan kaya raya. Kami tuh selevel. Kami tuh pasangan yang perfect. Ya kan Lastri?" tanya Violeta. Iya Non," jawab Lastri yang agak ragu karena tidak pernah bertemu sekalipun dengan sosok Titan. Violeta sangat nyaman curhat dengan Lastri karena tidak pernah menghakimi ataupun menyalahkan Violeta, dan juga karena mereka seumuran ya kali, jadi salurannya sama guys. Ibaratnya radio ya sefrekuensi lah. Terkadang Lastri merasa penasaran dengan sosok Titan yang sering diceritakan oleh Violeta. "Astagfirullahaladzim, itu kan kekasih orang," ucap Lastri dalam hati sembari mengelus dadanya. Seringkali saat Lastri menyiapkan makan malam di dapur, ada sesosok pria yang sering muncul melihat Lastri memasak. Bukan wewe gombel ya guys.
Ini tuh Daniel yang sering mengawasi Lastri memasak di dapur bila dia sedang di rumah, sembari tersenyum-senyum sendiri menatap Lastri. Tapi bukan karena dia gila juga sih. Itu tuh Tuan Daniel falling in love with Lastri. Lastri sebetulnya merasa risih dan tak enak hati dengan sikap Daniel seperti ini. "Tri, lihat tuh, Pak Daniel liatin kamu terus," ucap Bi Ijah. "Tuan Daniel, minta tolong Tuan, jangan di dapur, nanti kena cipratan minyak," ucap Lastri lembut. Hehehe, makasih sudah khawatirin aku. Ucap Daniel sembari tersenyum. "Tolong Tuan, saya nggak enak sama bapak ibu dan yang lain. Tolong Tuan kesana," ucap Lastri cemas. Yah, tapi Daniel tak mengindahkan ucapan Lastri. Tetap aja, Daniel seperti cicak yang menempel di tembok melihat Lastri memasak. Betul saja ada yang tak suka dengan kelakuan Daniel seperti contohnya Tuan Bernandes dan Siti. Daniel itu dari dulu nggak berubah juga, selalu nungguin Lastri masak. Kamu tuh juga harusin nasehatin itu anak. Masa seleranya pembantu, nggak berkelas. Lihat Violeta, seleranya Titan, selevel dengan kita. Ucap Tuan Bernandes kesal pada istrinya, Bu Karina. "Halah Pak, biarin aja, nanti juga berubah kalau mau nikah," ucap Bu Karina cuek. Awas aja, kalau mau nikah sama Lastri, Papa keluarkan dari keluarga Bernandes. Lihat saja. Ancam Pak Bernandes. Lastri datang ke Jakarta saat dia berusia 17 tahun. Saat itu dia ikut budenya di Jakarta berjualan soto ayam. Lastri berasal dari keluarga miskin di sebuah desa di Nganjuk. Bapaknya seorang buruh tani, sedang ibunya seorang ibu rumah tangga. Lastri anak kedua dari 5 bersaudara. Lastri mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Hartoyo dan mempunyai 3 orang adik yang masih sekolah dasar semua. Saat itu kakak laki-lakinya berusia 19 tahun dan sudah menikah serta mempunyai 2 orang anak. Kakaknya tinggal terpisah dengan Lastri dan kedua orang tuanya, tapi masih satu desa dengan mereka. Kakaknya seorang kuli bangunan, tentu saja tak bisa membantu perekonomian orang tua dan adik-adiknya, karena untuk makan keluarga sendiri saja susah. Karena tuntutan ekonomi, memaksa Lastri harus pergi merantau ke Jakarta untuk mencari uang, untuk menghidupi bapak ibu serta adik-adiknya. Lastri memang sangat pintar memasak, sehingga warung soto Bude Lastri semakin laris dan banyak pelanggan. Salah satunya Bu Karina. Bu Karina sering membeli soto itu dan dibawa pulang ke rumah. Semua keluarga Bernandes memuji kelezatan soto itu. 1 tahun kemudian, Bude Lastri didiagnosa terkena kanker paru stadium akhir. Tak lama kemudian, Bude Lastri meninggal. "Lastri, kenapa warung sotonya tutup?" tanya Bu Karina penasaran. "Gak ada modal Bu, uangnya sudah habis buat biaya berobat Bude. Jadi saya mau pulang ke desa saja," ucap Lastri. "Lah, kamu mau kerja apa nanti di desa?" tanya Bu Karina. "Gak tahu juga Bu," ucap Lastri sedih. "Kamu pernah cerita kalau tanggunganmu banyak. Kalau kamu gak kerja, gimana nanti?" tanya Bu Karina. Lastri hanya menggeleng-geleng, tanda dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan ke depan. "Oh, ikut saya aja. Kamu kerja di rumah saya, jadi juru masak di tempat saya. Kamu mau?" ucap Bu Karina dengan ekspresi penuh harap. Mau Bu," jawab Lastri senang. Sejak saat itu hingga sekarang, sudah 9 tahun, Lastri mengabdi pada keluarga Bernandes
Ya, sejak awal memang Daniel sudah suka dengan Lastri. Hal ini yang menyebabkan Siti menjadi benci dengan Lastri. Selain karena Lastri selalu dipuji oleh keluarga Bernandes, disebabkan kerjanya yang bagus, juga karena terbakar cemburu. Dasar wanita gatal, murahan, munafik kamu. Itu yang selalu Siti bisikkan ke telinga Lastri. Lastri hanya menggeleng sambil mengelus dada. Astagfirullahaladzim Mbak Siti, ucap Lastri. Di waktu yang berbeda, saat Tuan dan Nyonya Bernandes sedang menonton televisi di ruang keluarga, Violeta mencoba merayu papanya. "Papa!" sapa Violeta manja. Ada apa anak kesayangan papa? Tanya Tuan Bernandes dengan kelembutan. Ini kan Vio sudah lama pacaran sama Titan. Tapi papa kan tahu sendiri, kami nggak pernah berdua romantisan, ya kayak bukan pasangan kekasih, ucap Violeta. Terus? Ucap Tuan Bernandes. Ya kan Vio juga pingin dimanjain pacar, biar orang tahu kalau Titan itu kekasih Vio, milik Vio seorang, ucap Violeta. Terus? Ucap Tuan Bernandes. Ya biar Titan gak digodain itu sama cewek-cewek menye, rekan bisnis dan klien kita. Vio suka sepel mereka ganjen ke Titan. Padahal mereka ada juga yang sudah nikah, ucap Violeta jengkel. Tapi kan Titan gak pernah ngeladenin, ucap Tuan Bernandes. Iya, lah sama pacarnya aja gak pernah ngeladenin, ucap Violeta sebel. Ya bagus kalau gitu, dia kan fokus dalam bekerja untuk masa depanmu, ucap Tuan Bernandes. Apanya yang bagus? Tanya Violeta heran. Bagus kalau dia gak mata keranjang ke orang lain, berarti dia setia sama kamu, ucap Tuan Bernandes sembari tersenyum. Mama, papa kok gak paham sih? Ucap Violeta merengek ke mamanya. Tuan Bernandes bingung. Terus mau kamu itu apa, Vio? Kamu mau segera meresmikan hubungan kalian? Tanya Bu Karina. Violeta mengangguk-angguk penuh kegembiraan. Kamu sudah pernah bilang kan ke Titan? Tanya Tuan Bernandes. Ya nggak harga diri banget kalau sampai Vio bilang ke Titan, Pak. Itu namanya obral, ucap Bu Karina. Vio udah bilang loh ke Titan berulang kali. Ada kali sampai 10 kali, ucap Violeta dengan muka manyun. Hah? Terus Titan bilang apa? Tanya Bu Karina penasaran. Diem aja, aku dianggurin. Selalu begitu. Aku kayak pajangan aja. Dia baru meladeniku kalau bicara tentang pekerjaan, ucap Violeta jengkel. Terus gimana ini, Pak? Tanya Bu Karina sembari menepuk paha Tuan Bernandes. Papa, bilangin Titan dong, segera nikahin aku, ya? Ucap Violeta merayu papanya. Iya, besok papa bilang ke Titan. Papa juga nggak mau kehilangan Titan. Nyawa perusahaan kita ada di tangannya, ucap Tuan Bernandes. Keluarga Bernandes memegang 55% saham perusahaan, sedang 45% yang lain milik Titan, kekasih Violeta. Esok siangnya, Tuan Bernandes menemui Titan. Apa yang membuat papa sampai datang ke sini? Tanya Titan sembari tersenyum kecil. Titan, papa tahu kamu nggak suka basa-basi, ucap Tuan Bernandes. Titan mengangguk tanda dia membenarkan ucapan Tuan Bernandes. Titan, kamu sudah berpacaran dengan Vio selama 5 tahun.
Ini sudah cukup buat kalian mengenal satu sama lain. Kalian sudah saatnya meresmikan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Betul kan, Titan? Tanya Tuan Bernandes, berharap Titan mengamini ucapannya. Tetapi pertanyaan Tuan Bernandes membuat Titan diam dan berpikir lama. Tuan Bernandes menunggu jawaban Titan. Tuan Bernandes seakan paham bahwa Titan tidak sepemikiran dengannya. Bagaimana jika kalian bertunangan dulu? Hubungan kalian akan membuat perusahaan kita semakin tangguh. Kamu dan Vio adalah double karakter yang smart. Kalian penuh semangat dan inovasi. Bisa menjadi bom nuklir buat kemajuan perusahaan ini. Ucap Tuan Bernandes membujuk Titan agar setuju dengan pendapatnya dan pada akhirnya menyetujui peresmian hubungan mereka. Pa, beri Titan waktu. Ucap Titan. Untuk apa? Kamu tidak sedang memanfaatkan Vio untuk kesuksesanmu kan? Dan kamu jangan bagaikan kacang lupa kulitnya. Ucap Tuan Bernandes dengan sedikit emosi karena Titan tidak segera mengiyakan. Pa, Titan masih belum pantas mendampingi Vio. Titan belum mapan. Ucap Titan. Kamu masih belum puas dengan semua ini? Semua orang bilang kamu sudah mendulang banyak kesuksesan, banyak investasimu, banyak propertimu, dan usahamu juga menjamur. Masih kurang mapan apa kamu? Ucap Tuan Bernandes. Yap, sebelum perusahaan ini, Titan lebih dulu merintis bisnis-bisnis yang lain, seperti bisnis waralaba makanan, supermarket, dan beberapa toko fashion branded yang tersebar di seluruh negara. Pa, beri waktu Titan untuk membicarakan dengan Ibu Titan. Tawar Titan. Baiklah, Papa harap jawabanmu tidak mengecewakan. Karena Vio sudah kasih tahu Papa kalau lamarannya bolak-balik kamu tolak. Kurang rendah diri apa, Vio? Ucap Tuan Bernandes kesal, sembari berdiri pergi meninggalkan Titan sendirian di ruangannya. Sepulangnya dari kantor, Titan tidak juga mendiskusikan masalah hubungannya dengan Vio kepada ibunya. Titan memilih mengabaikan ucapan Tuan Bernandes karena memang tidak berpikir ke arah sana. Saat di rumah keluarga Tuan Bernandes. Gimana, Pak? Papa sudah bicara kan sama Titan? Tanya Violeta penasaran. Iya, tadi Papa ke kantor. Papa mau menemuimu. Tapi Papa lihat kamu dan Daniel sibuk rapat dengan staf yang lain. Ucap Tuan Bernandes. Iya, aku sama Daniel membicarakan proyek kita yang di kawasan XXX. Terus gimana, Pak, reaksi Titan? Dia mengiyakan kan, Pak? Dia mau menikahiku kan? Tanya Violeta tidak sabar. Vio, Titan masih mau membicarakan dengan ibunya. Kita tunggu aja jawabannya. Jawab Tuan Bernandes. Aku tadi lihat Titan, kayak gak ada beda, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Ucap Violeta kesal. Emang apa yang terjadi? Tanya Tuan Bernandes heran. Ya, seharusnya dia gembira karena dia akan menikahi kekasih yang sangat dia cintai. Ucap Violeta penuh harap. Ya, memang Titan kan orangnya datar. Tidak penuh ekspresi seperti kamu. Ucap Tuan Bernandes tersenyum kecil untuk menghibur Violeta, putri kesayangannya. Bukan datar, tapi dingin, Pak. Tapi keterlaluan, Pak. Aku kan kekasihnya. Masa iya dikituin juga? Kayak bukan apa-apanya. Ucap Violeta kesal sembari manyun. Tapi ucapan Tuan Bernandes belum cukup mendinginkan panas hatinya Violeta. Sudah barang tentu Violeta curhat ke Lastri. Lastri, menurutmu kenapa Titan tak langsung mengiyakan lamaran Papa? Tanya Violeta sedih. Saya rasa Tuan Titan anak yang berbakti. Beliau masih meminta restu kepada ibunya.
Jawab Lastri. Maksudmu, Ibu Titan gak setuju aku menjadi menantunya? Tanya Violeta bingung. Bukan begitu Nona. Tuan Titan mungkin masih merundingkan dengan ibunya. Kapan waktu yang pas dan bagaimana lamaran yang bagus. Secara yang dipinang adalah wanita yang terbaik. Dan seperti yang pernah Nona Vio ceritakan, Tuan Titan bukan tipe orang yang romantis. Jadi dia harus berkonsultasi dengan ibunya agar momennya menjadi sangat romantis dan tidak terlupakan, ucap Lastri menenangkan Violeta. Begitu ya, ucap Violeta sembari tersenyum-senyum. Lastri mengangguk sambil tersenyum lebar. Makasih ya, kamu selalu berhasil membuatku tersenyum, ucap Violeta sembari memeluk Lastri. Lastri pun membalas pelukan Violeta. 5 hari berlalu. Selama itu pula Violeta menunggu jawaban Titan. Saat rapat, Violeta bengong. Dia diam saja, tak seperti biasanya yang selalu interaktif. Orang yang melihatnya pasti tahu bila pikiran Violeta tidak sedang di sana. Titan tahu, tapi seperti biasa, dia menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaan. Jadi Titan mengabaikan Violeta. Dia tidak pernah bertanya apa yang sedang Violeta pikirkan atau apa yang sedang terjadi sehingga Violeta tidak fokus bekerja. Titan biasanya akan menasihati semua staf yang lain. Saat kamu bekerja, nyawa dan pikiranmu harus di sini. Itu yang disebut loyalitas. Jika kamu tidak fokus, sebaiknya kamu jangan di kantor. Pulang saja ke rumahmu. Ucapan itu akan dia lontarkan pada siapapun, tidak peduli itu Violeta atau Daniel. Saat rapat sudah selesai, bisa ditebak, Titan menasihati Violeta seperti perkataan tadi. Violeta kesal. Dia tidak diperhatikan oleh Titan. Dia pergi ke ruangan Daniel. Hei, jelek sekali. Manyun begitu. Hahaha. Ucap Daniel mengejek sembari tertawa. Hah? Aku kesal. Ucap Violeta. Udah, jangan dimasukkan hati ucapan Titan. Itu ada betulnya juga. Demi kesuksesan perusahaan kita kok. Ucap Daniel menghibur. Aku kesel banget karena dia gak ngasih jawaban sampai sekarang. 5 hari ini aku mengawasinya secara ketat. Kemanapun dia pergi, aku ikut di belakangnya. Barangkali dia akan memberikan jawabannya, ucap Violeta. Hahaha. Pantas saja. Kemarin Titan bilang kamu aneh. Seperti orang gak ada kerjaan. Selalu membuntutinya dan tiba-tiba muncul kemanapun Titan pergi. Ucap Daniel tertawa. Ih, curhat sama kamu kayak curhat sama tembok tahu. Ucap Violeta kesal. Ya udah, sana ngomong sama tembok aja. Ucap Daniel. Mending curhat sama Lastri. Aku pulang saja. Titan bilang kalau kita nggak fokus kan disuruh pulang. Ucap Violeta sembari berjalan meninggalkan kakaknya. Salam ya buat Lastri. Bilang, Daniel always love Lastri forever. Ucap Daniel sembari tersenyum membayangkan paras ayu si Lastri. Enaknya yang cem-cemannya di rumah, ucap Violeta sembari menutup pintu ruangan Daniel. Violeta tiba di rumah. Lastri! Panggil Violeta. Lastri mendengarkan panggilan Violeta, langsung lari mendekati Violeta di kamarnya. Nona, kenapa pulang jam segini? Tanya Lastri heran. Kamu kayak gak tahu aja, ucap Violeta. Iya,
Lastri paham. Ada apa, Nona? Tanya Lastri. Biasa, aku kan gak ada masalah yang lebih besar melainkan tentang Titan, ucap Violeta. Tuan Titan kenapa lagi? Tanya Lastri. Titan gak ngasih jawaban. Gimana ini Lastri? Ucap Violeta sembari menangis di pelukan Lastri. Apa coba Tuan Bernandes yang tanya, Non? Ucap Lastri. Aku gak mau Titan dimarahi Papa. Aku gak mau Lastri. Ucap Violeta sembari terus menangis. Maaf Non, bagaimana kalau Tuan Bernandes bilang ke ibunya Tuan Titan, Non? Ucap Lastri. Oh, betul juga ya. Terima kasih, kamu yang terbaik deh, ucap Violeta girang sembari menggenggam kedua tangan Lastri. Lastri pun ikut senang jika Violeta tidak sedih lagi. Segera Violeta mencari papanya. Ma, papa kemana? Tanya Violeta. Kamu kok sudah pulang? Papa tadi keluar. Katanya mau meninjau restoran yang di AA, ucap Bu Karina. Mama gak pingin main ke rumah ibunya Titan? Tanya Violeta. Mama ini kan sudah sering main ke rumahnya Bu Lilis. Bu Lilis aja yang gak pernah main ke sini sama sekali, ucap Bu Karina ketus. Ya, Bu Lilis kan pakai kursi roda, Ma. Susah yang mau ke sini, ucap Violeta. Maksud mama itu ya, Titan itu yang gak pernah ngajak Bu Lilis. Pembantu dan asistennya juga banyak kayak gitu. Masa gak ada yang dorong ke sini? Ucap Bu Karina ketus. Mama, ucap Violeta kesal sembari pergi menuju ke kamarnya lagi. Violeta menelepon papanya. Papa sibuk kah? Tanya Violeta manja. Sesibuk apapun, Papa pasti punya waktu buat putri kesayangan Papa. Ada apa sayang? Tanya Tuan Bernandes. Papa, coba deh main ke rumah Titan, menemui ibunya Titan gitu, ucap Violeta. Pasti Titan belum kasih jawaban ya. Tanya Tuan Bernandes. Papa pokoknya jangan marahin Titan loh. Pokoknya aku gak mau Titanku terluka sedikit pun hatinya maupun raganya, ucap Violeta. Aduh, yang takut kesayangannya lecet. Iya, nanti sore Papa ngajak Mama ke sana, ucap Tuan Bernandes. Terima kasih papaku sayang. Ucap Violeta. Sore harinya di kediaman Titan. Kami pada intinya saja Bu Lilis. Ini kan anak-anak sudah lama berpacaran. Sepertinya sudah cocok satu sama lain. Sebaiknya kita resmikan saja, ucap Tuan Bernandes. Bu Lilis berpikir sejenak. Nanti saya bicarakan dulu dengan Titannya, secara yang menikahkan Titan, ucap Bu Lilis tersenyum kecil. Oh, apa Titan belum membicarakan ini dengan Bu Lilis? Tanya Bu Karina. Belum, Bu, ucap Bu Lilis heran. Tuan Bernandes juga bingung. Bu. Saya sudah bilang ke Titan, dan ini sudah 5 hari. Titan bilang itu terserah pada ibunya. Jadi mari kita sepakati saja, kapan anak-anak ini dinikahkan, ucap Tuan Bernandes mendesak Bu Lilis. Gimana ya Pak? Ucap Bu Lilis bingung. Anak perempuan saya juga nggak baik digantung tanpa kejelasan status, ucap Bu Karina ketus. Atau mungkin kita tunangkan saja dulu. Bagaimana Pak, Bu? Tanya Bu Lilis. Boleh juga, ucap Tuan Bernandes.
Bu Karina pun mengangguk. Oh iya Bu, tolong suruh Titan main ke rumah kami untuk membahas ini selanjutnya. Karena 5 tahun mereka berpacaran, tak sekalipun Titan ke rumah, ucap Bu Karina ketus. Hah? Baiklah Bu, ucap Bu Lilis terkejut. Bu Lilis pikir Titan sering berkunjung ke rumah Violeta. Setiap kali Bu Lilis ingin pergi ke rumah Tuan Bernandes, Titan selalu bilang, Nanti saya yang kesana, Bu. Ibu istirahat aja. Bu Lilis pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera pada tulang belakangnya, sehingga mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Itu sudah terjadi 9 tahun yang lalu, saat pertama kali mereka datang ke Jakarta. Saat mereka menjadi tunawisma, mereka pernah tidur di emperan toko perhiasan, dan ketika barang toko tersebut ada yang hilang, pemilik toko menuduh Bu Lilis yang mencuri. Bu Lilis dipukul dengan tongkat kasti cukup keras sehingga mencederai tulang punggung Bu Lilis. Saat kejadian itu, Titan sedang bekerja lembur sebagai kuli bangunan. Ketika Titan pulang kerja malam hari, biasanya Bu Lilis akan menyambut Titan dengan senyuman lebar. Tapi tidak kali ini, Bu Lilis memasang muka marah. Titan, Ibu kesal sama kamu, ucap Bu Lilis. Ibu, ada apa? Tanya Titan lembut. Kamu jangan pura-pura, kamu sudah gak jujur kan sama ibu. Tadi Bapak dan Ibu Bernandes kesini. Mereka meminta kamu segera melamar putrinya. Dan kesalnya ibu karena ternyata kamu tak pernah sekalipun ke rumah Pak Bernandes, ucap Bu Lilis. Titan hanya terdiam. Besok kita ke rumah Pak Bernandes untuk membicarakan pertunangan kalian, ucap Bu Lilis. Hah? Titan melotot terkejut, mulutnya menganga. Ibu terpaksa menyetujui tanpa bertanya padamu, karena kamu tak pernah mendiskusikan ini dengan ibu. Jangan lupa Titan, budi baik keluarga Bernandes sangat banyak terhadap kita, ucap Bu Lilis. Titan merenung sendirian di kamar. Dia seakan-akan tak siap hal ini terjadi. Seharusnya aku tertawa keras. Tujuanku sedikit lagi tercapai. Tapi mengapa justru aku merasa berjalan ke arah yang tidak aku harapkan? Ucap Titan lirih. Keesokan harinya, di hari Sabtu, ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba vertigo Bu Lilis kambuh. Titan memanggil dokter keluarga. Dokter menyarankan agar Bu Lilis beristirahat. Ibu, besok-besok saja kita ke rumah Pak Bernandes ya. Tanya Titan lembut. Enggak, kita harus ke sana sekarang, ucap Bu Lilis. Ibu itu lagi sakit. Titan takut ada apa-apa. Ibu istirahat saja. Titan gak bisa pergi ninggalin ibu kalau sakit, Ucap Titan. Sekarang saja kamu ke sana. Ibu gak enak sama mereka ya. Tolong ya, ucap Bu Lilis memohon. Iya, Titan ke sana. Ibu langsung telepon Titan kalau ada apa-apa, Ucap Titan. Titan juga berpesan pada semua ART dan suster bahwa segera mengabari Titan jika ada apa-apa dengan ibu. Setibanya di rumah Tuan Bernandes, Violeta sangat kegirangan. Dia sangat excited. Titan memberitahukan jika Bu Lilis sakit. Mereka paham. Mereka membicarakan pertunangan itu. Lastri membawakan minuman dan beberapa makanan. Seperti biasa, Lastri menunduk, tak berani menatap tamu Tuan Bernandes. Setelah perbincangan itu selesai, Titan undur diri. Violeta mengantar Titan keluar.
Pembantumu tadi itu baru bekerja. Tanya Titan. Maksudmu Lastri? Ucap Violeta bingung. Titan terkejut mendengar nama itu. Dia terdiam. Sayang, sayang. Panggil Violeta yang melihat Titan melamun terdiam. Oh, iya. Titan tersadar. Lastri sudah bekerja kurang lebih 9 tahun. Kenapa? Tanya Violeta heran. Oh, tidak ada. Jawab Titan gugup. Sejak itu, logikanya menjadi tidak bersahabat dengan perasaannya. Iya, antara dendam dan cinta, dia menjadi kalut. Baru kali ini Titan tidak fokus bekerja. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Tunggu kelanjutannya minggu depan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari kami. Dan juga like serta share. Terima kasih.